Balik lagi di Ngopi Kertas. Hari ini kita bahas segmen Berkasus. berbicara komik asli US. Yang formatnya format majalah nih sebenarnya. Iya, kali ini jadi bukan spesifik judul komik tertentu, tapi kita bahas tentang komik yang ada terbitkan di dalam majalah-majalah komik antologi ya istilahnya. Antologi, betul. Komik antologi. Nah, ini spesifik kita bahas soal penerbitnya nih. Penerbitnya adalah Warren Publishing. Warren Publishing. Ini salah satu penerbit yang legendaris, tapi sayangnya sekarang sudah gulung tikar. Tapi dari Warren Publishing ini menerbitkan salah satu karakter yang lahir dari Warren Publishing ini adalah si Vampirella, yang digandrungi oleh kaum Adam sampai sekarang masih eksis. Itu salah satu adalah Vampirella. Nah, siapa sih atau apa sih Warren Publishing itu? Siapa di balik Warren Publishing? Jadi Warren Publishing ini pertama kali muncul dibentuk tahun 1957 oleh James Warren. Oh, makanya namanya Warren Publishing, James Warren. Ya, dan memang dia fokusnya di tema-tema cerita-cerita horor. Ya, tapi nanti ada beberapa anak perusahaan atau anak majalah kali ya. Ya, nanti yang fokusnya juga di tema yang sedikit berbeda. Nanti gue kasih lihat lah, di sini ada kok. Gue bawa contohnya. Nah, yang terkenal itu sebetulnya tuh dua komik ini nih awal. Dua judul majalah ini, Creepy sama Eerie. Creepy itu sampai dia pertama kali Creepy sebetulnya, yang dibentuk sampai dia membuat satu karakter, Uncle Creepy namanya. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, mungkin penggemar cerita-cerita horor itu seperti kalau misalnya kita nontonin loh, Tales from the Crypt atau nah kan suka ada hostnya tuh yang membuka acaranya tuh. Nah, di komik Creepy sama Eerie ini dia juga seperti itu, ada hostnya gitu. Walaupun dia nggak selalu muncul ya. Nah, kalau kita lihat di sini detailnya tuh ada tuh di bawah kiri tuh. Nah, ini Uncle Creepy. Itu nama karakternya ada Uncle Creepy. Dia akan muncul di semua cerita nih di sini nih. Terkadang dia muncul, cuman ada juga nggak selalu ya, tapi dia mostly akan jadi host di beberapa cerita di dalam majalahnya. Nah, apa aja sih sebenarnya dari Warren Publisher ini judul-judul majalahnya apa aja? Creepy, ada Creepy, ada Eerie, ada Vampirella. Ada apa lagi? Ada satu lagi, ini nama 1984. Nah, ini judul ini terinspirasi dari novel science fiction yang ditulis sama George Orwell. Makanya judul yang sama. Makanya mungkin memang si 1984 ini majalah komik bertemakan science fiction ya. Science fiction. Nah, nanti dia akan berubah deh. Begitu dia masuk ke dekade 90-an lah ya. Dia berubah 1994. Cuman gue nggak ada, sorry ya, nggak punya bukunya gitu loh. Nah, kita bahas yang ini awalnya dulu. Dia kan awalnya sebenarnya memang komik majalah antologi bertema horor gitu ya. Dari segi format majalah, bukan format komik, format majalah. Dari sisi cover dia memang kebanyakan painting sih. Kalau gue ngeliatnya painting cover nih kalau. Jadi dia menggandeng seniman-seniman lah ya, pelukis science fiction dan fantasy, salah satunya yang terkenal dan berkontribusi besar tuh di Vampirella ya, yaitu Frank Frazetta. Mungkin di sini gue di sini nggak punya versi aslinya, tapi gue bawa facsimile editionnya. Nah, ini Vampirella nomor 1 yang dilukis dan dipopulerkan sebetulnya sama Frank Frazetta. Almarhum juga, sudah almarhum. Dan dia pun juga banyak kontribusi di cover-cover Creepy dan Eerie. Nah, untuk Creepy sendiri kalau
kita coba lihat tuh ya secara ini horor memang lebih kebanyakan hitam putih gitu ya. Nah, dan ini pun juga tadinya dia mengikuti format dari majalah Mad sih sebetulnya, Mad awal ya. Yang walaupun Mad itu sifatnya apa ya, mungkin satir lah, komedi satir, tapi banyak hitam putih. Nah dari situ sebetulnya arahnya inspirasinya juga sih. Tapi memang kalau ya zaman dulu sih, ini kan tahun-tahun segitu memang majalah tuh jarang ada yang full color gitu. Jadi kayak formatnya hitam putih, mungkin beberapa halaman ada yang berwarna, tapi kalau kita berkaca ke majalah Indonesia aja, tahun-tahun segitu, tahun 76 ya, tahun 70-an kan. 76 tuh juga majalah Hai zaman dulu tuh gue pernah lihat, ya mereka masih hitam putih gitu, karena mungkin ongkos produksi untuk berwarna juga kan lebih mahal pada saat itu. Karena mahal. Secara teknologi mungkin juga ya masih sangat wow banget nih bikin ini berwarna. Jadi untuk menghemat budget, kayaknya sih salah satu alasan kenapa hitam putih adalah untuk menghemat budget, karena format majalah itu harusnya idealnya kan cukup tebal ya, lebih dari 80-100 halaman gitu. Dan yang menariknya walaupun kita lihat tuh sebagai komik antologi, James Warren ya, di awal-awal launchingnya Creepy sama Eerie dan lainnya, dia tidak mengikuti aturan istilahnya comic code authority ya. Karena mereka mungkin bukan komik. Satu mungkin bisa itu, kedua dia mungkin ingin ada kebebasan, jadi nggak ada sensor atau apa istilahnya itu, ada rulesnya lah seperti itu ya, kode bukan kode etik ya, rules aturan ya gitu loh. Mungkin jadi ada sedikit kebebasan yang mereka ingin perjuangkan ya. Kayak lo bilang tadi sini hitam putih, dengan hitam putih mereka ingin mempertahankan kualitas pasti satu itulah, diimbangi dengan itu ya. Kita lihat di sini kayak ini salah satu contoh aja lah. Belum tentu kalau misalkan komik biasa gitu ya, mainstream biasa bisa seperti ini gitu loh. Karena ada ini majalah dewasa, karena jadi mungkin gini, kalau dulu komik code authority itu karena komik ininya anak-anak gitu ya, semua umur, jadi harus ada ini. Nah kalau majalah itu kan ada segmentasinya nih, gue menentukan majalah gue adalah majalah dewasa gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu itu. Ini keren banget sih si Werewolf nih. Si Werewolf ini keren banget nih. Wolfman ya. Wolfman ini kayak si itu tahu si gue jadi inget filmnya Wolfman yang Benicio del Toro ya. Nah ini yang hebatnya, lu tanya kan sebelum tadi video mulai kan, siapa sih kontributornya sih di sini majalah ini kan? Ini ada beberapa, gue potongnya beberapa halaman yang berwarna gitu. Tapi mostly memang ya hitam putih sih. Tapi menurut gue juga untuk horor emang lebih dapat kalau hitam putih. Gitu. Ya. Sebenarnya sama juga seperti di komik mainstream gitu ya. Misalnya kayak di Marvel atau di DC ada era-era editor sebetulnya kan. Mungkin di Marvel pernah ada zamannya Jim Shooter, terus nanti berubah ke editornya Joe Quesada dan lain-lain. Nah di Creepy pun dan Eerie pun juga sama gitu loh. Ya, di tahun pertamanya dipegang oleh Joe Orlando. Ya. Dia ilustrator Creepy gitu loh, tapi akhirnya menjadi editor. Setahun setelah itu, 65 itu bisa dibilang salah satu era kemasannya Creepy karena dipegang oleh Archie Goodwin. Nah, Archie Goodwin di situ menggandeng ya ilustrator-ilustrator yang ngetop lah. Salah satunya ada Neil Adams, ya, ada Steve Ditko, ya kayak gue bilang tadi ada Frazetta, Alex Todd, ada Hollywood, Alan Williamson gitu. Kesukaannya Nino lah semuanya. Nah, di situ jadi terkenal banget ya, karena dari sisi ilustrator tokoh-tokoh ini cukup dikenal gitu maksud gue di kalangan mainstream, makanya mereka jadi sangat amat populer. Nah salah satunya juga kita tahu nih, ini gue dapet waktu itu edisinya Richard Corben. Richard Corben itu kemana-mana lah bisa dibilang.
Dia legenda banget gitu. Painter ya. Painter apa istilahnya tuh ya? Iya, maksudnya dia juga nggak cuma di komik Eropa, sorry, Amerika, di Eropa pun juga dia terkenal si Richard Corben ini. Iya, kita tahu majalah heavy metal. Aslinya di Prancis. Richard Corben tuh dari edisi 1 udah berkontribusi juga di sana. Jadi nama dia tuh besar dan dia banyak banget berkontribusi di majalah penerbit dari Warren ini gitu. Sampai dibikin ada edisi spesialnya gitu. Ya. Si Richard Corben juga beberapa kali ngerjain komik mainstream sih ya, kayak Punisher ya. Punisher, terus ada Hellboy waktu itu. Hellboy itu pernah juga Richard Corben bikin. Nah, tapi setelah era bisa dibilang apa tadi gue bilang gulung tikar lah gitu ya. Tapi nggak hilang begitu aja. Ya, Creepy sama Eerie itu dibeli. Gitu. Dibeli sama Harris Comics. Ya ownernya Joe Harris lah, sama juga kayak Warren. Namanya nama ownernya lah gitu. Nah, di situ sempat cukup lama sih. Jangka waktunya ya. Bahkan Vampirella pun juga masuk ke Harris Comics juga. Sampai akhirnya ya Harris gulung tikar dibeli sama Dynamite. Nah, ini Vampirella nih. Vampirella ini khusus Vampirella ya, Giant Special Issue. Ada beberapa cerita digambar juga oleh beberapa orang gitu ya. Ya salah satunya kayak mungkin kita tahu ada masa-masanya artis-artis dari Spanyol masuk ke Amerika ya. Seperti Esteban Maroto juga banyak berkontribusi di 3 majalah ini. Yeah. Nah, yang patut jadi catatan itu Warren Publishing ini dengan temanya yang berani gitu ya, keluar dari batas mainstream, dia membuka jalan sebetulnya untuk majalah-majalah lain untuk masuk ke pasaran. Ya salah satunya ya heavy metal itu. Walaupun heavy metal ya kita tahu kayak gue bilang tadi ya. Aslinya dari Eropa ya. Tapi untuk masuk ke sini kan masuk ke Amerika nggak mudah. Nah, masuk ke sini apalah nggak bisa masuk ke sini. Nggak ada yang berani penerbitnya. Nah, itu berkat Warren Publishing ini. Oke. Jadi dia membuka jalan ya. Buat artis-artis Eropa juga gitu ya. Masuk juga, dan yang paling penting adalah membuka pasar sih. Bahkan Marvel pun juga membuat line art dengan apa istilahnya sih? Ya ini loh. Lini yang mirip dengan ini ya, dengan genre fantasy dan science fiction dan horror, yaitu Epic Comics. Oh iya. Nah, Epic Comics itu sama gitu. Jadi fokusnya juga di sekitar tema-tema horor, science fiction, fantasy gitu. Tapi lebih pendek sih umurnya. Jadi orang saat itu ngeliat Epic seperti ya ini ikut-ikutan aja lah gitu. Walaupun gue bilang sih nggak jelek gitu, bagus juga. Nah, tapi yang gue lihat itu impact-nya sih sebetulnya dari Warren Publishing ini hebat sih. Nah, dulu tuh ini kan format majalah, jadi kalau kita lihat covernya tuh ya memang cover kayak majalah gitu, jadi ada kayak judulnya, lewatnya ada judul, terus ya kan, kalau kita lihat tuh ada judul-judulnya gitu, jadi nggak emang bener bukan komik. Nah, dulu tuh di Indonesia juga ada tuh majalah humor. Terbang majalah humor. Dia ada juga beberapa komik, walaupun nggak semuanya komik sih. Gitu, sayang sekarang udah nggak ada. Sebetulnya tua banget sih kayak gini ya, Warren ini tua banget, bahkan lebih tua daripada lebih tua daripada mbahnya si heavy metal itu, metal urlang yang di Eropa ya. Gitu. So, jadi ini terbit duluan. Duluan dia tahun 64 gitu loh. Kalau si metal urlang kan 10 tahun setelah itu. 74 dia baru muncul gitu. Itu pun juga istilahnya semangatnya beda lah gitu. Tapi hebatnya ya karena ini passionnya si
Warren sendiri ya, karena dia suka horor gitu, cinta horor, film-film horor gitu. Jadi yang uniknya tuh waktu dia bikin Creepy, terus kenapa dia keluarin si Iri gitu loh. Ya, padahal temanya sama kan? Betul, kenapa tuh? Apa cerita di balik itu? Kenapa harus ada dua judul? Iya. Dua judul majalah horor yang berbeda, padahal bisa jadiin satu. Nah, sebetulnya dia sama seperti film-film horor sebelumnya itu, yang film-film horor tua ya dari keluaran Universal itu kan ada yang Frankenstein, ada yang terutama dari bintang filmnya sebetulnya. Jadi pada saat itu si Universal juga membuat film horor ya, dari misalkan si Frankenstein diperankan oleh Boris Karloff gitu. Nah, dia bikin satu karakter lagi yang istilahnya tuh levelnya sama gitu loh. Dan fans itu melihat nih, ini ada dua karakter yang bisa bersaing gitu. Nah, tujuannya seperti itu, dia terinspirasi dari situ. Jadi dengan harapan bisa menaikkan salesnya ya. Dengan persaingan itu, padahal satu perusahaan dengan satu induk perusahaan gitu loh. Ya. Jadi ini sebetulnya kayak saudara lah. Saudara si Iri sama Creepy terutama ya. Mungkin kayak ya nggak tahu lah, kalau dulu kan ada Gramedia ngeluarin misalnya Motor Plus, tabloid Motor Plus. Terus dia ngeluarin juga tabloid apa tuh ya waktu itu, majalah mobil misalnya. Majalah Motor Plus juga, deng. Sama-sama bahas motor, cuman yang satu majalah, satu tabloid. Kalau ini kan dua-duanya majalah nih, jadi kayak ya mungkin orang bertanya-tanya, kalau tabloid sama majalah udah jelas beda sih. Beda segmennya kan. Kalau tabloid pasti lebih murah nih ngejualnya, dia buat segmen yang ke bawah kan, low end gitu secara marketing. Tapi yang hebatnya ya selain itu ya, dia membuka jalan untuk majalah-majalah lain untuk lebih berani gitu ya muncul. Ya ikon karakter sih yang hebat. Kan hitungannya sebetulnya dia masih independen kan. Tapi bisa membuat karakter yang ikonik gitu. Ya kayak si Uncle Creepy atau Cousin Iri, bahkan si Vampirella sendiri siapa sih yang nggak kenal. Bahkan udah pindah penerbit pun juga gue nggak bilang segmennya tuh sebesar misalkan kayak Superman atau Batman superhero, gitu, superhero gitu ya. Tapi ada gitu loh, dan segmen itu hidup terus sampai sekarang itu. Ada aja orang yang beli gitu dan ya, hardcore gitu ya. Kayak hardcore, karena ceritanya juga nggak umum lah gitu ya. Dan tapi kan enaknya kalau majalah antologi gitu ya, lo nggak terikat untuk ya lo mau ngikutin terus gitu ya. Terus lo mau berhenti di edisi ini ya oke aja, nggak masalah, karena dia belum tentu bersambung kan. Karena biasanya one shot ya kayak gitu kan nih, end gitu. Semua tuh one shot. Bahaya. Ada apa ini? Nah itu kayak gue bilang tadi, tidak mengikuti komik code. Ya karena ini bukan komik ininya, kategorinya ini kategori majalah dan majalah dewasa gitu. Kalau zaman dulu kan terbitan di sana tuh komik dianggap sebagai bacaan semua umur, jadi lo harus ada kode itunya tuh. Nah kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh kode, udah nggak ada kan, udah nggak ada. Jadi memang ada komik udah dipisah tuh kategorinya, komik untuk semua segala umur atau komik untuk dewasa gitu. Jadi kalau lo komik dewasa ada tuh di sampulnya, bisa di covernya tuh. Iya, bahkan kayak gitu, bukan R-rated gitu. Iya, kan kayak heavy metal sendiri di awal-awal kan juga gitu edisinya. Di adult illustrated fantasy magazine gitu. Jadi jelas-jelas adult gitu loh, dia keluarkan gitu loh. Nah, gue sukanya tuh kalau di kayak dari majalah-majalah ini tuh gue ngeliatnya artnya sih ini banget sih, maksimal sih menurut gue sih. Keren-keren tau, walaupun hitam putih tapi cakep gitu, ink wash ya kan. Ini ada yang ink wash, tadi ada yang enggak cuma tinta doang tapi bagus itu. Mungkin kalau komikus Indonesia yang veteran ya, mungkin penggemar komik Indonesia veteran akan akrab nih dengan style-style ya kayak lo bilang tadi ya, ink wash lah, black and white gitu ya, tinta ya. Jadi
ya ada sisi apa istilahnya nostalgiknya kali ya. Nah, sekarang kan komik black and white itu apalagi di Amerika kan jarang ya, udah mereka kan dulu emang udah colorful, udah ini colorful. Paling kalau black and white tuh paling Jepang, cuman kalau Jepang kan Ingwas tuh jarang banget emang, dia biasa pakai raster kan, iya, gitu. screen tone gitu. Indonesia ya masih ada beberapa yang black and white gitu. Cuman ya Ingwas itu juga masih jarang banget. Gitu sih. Nah, apalagi nih yang bisa kita ceritakan? Ya kalau gue sih ingin ya sharing aja sih ya, impactnya loh gitu dari majalah antologi ini gitu loh. Jadi kalau gue ngeliat ke belakang lagi gitu ya. Nah, harapannya apalagi nih? Ini kan udah nggak ada nih. Tapi kan masih ada heavy metal nih sebenarnya. Heavy metal pun juga sebetulnya udah mulai berubah sih ya, dengan terakhir itu kan sempat dipegang sama Grant Morrison ya. Jadi ya kembali lagi, gue nggak bilang jelek gitu ya, dengan adanya Grant Morrison juga dia ingin merangkul fans mainstream juga lah gitu. Tapi sebenarnya di Amerika sana masih ada nggak sih majalah antologi komik berbasis horor atau science fiction gitu selain heavy metal ya? Gue sih belum nemu ya. Terakhir sih malah justru heavy metal ngeluarin. Gue udah pesen sih, cuman belum nyampe aja nih. Wah, sombong. Dia malah ngeluarin sekarang majalah yang temanya humor. Oh gitu. Iya, jadi dengan kemarin kan udah almarhum majalah Mad kan. Nah, heavy metal ngeluarin namanya Softwood kalau nggak salah. Padahal Mad-nya aja sendiri udah almarhum ya. Dia malah berani ngeluarin majalah baru bertema humor. Tapi ya buat di negara barat ya itu challenging sih, maksudnya ya di sini juga kali. Iya. Dalam artian, tapi kalau di sana kan agak berbahaya ya, kayak misalkan di Prancis gitu ya, dia kan ada majalah juga kan, ada koran malahan yang sifatnya satir dan komedi, tapi satir lah gitu, kayak Charlie Hebdo yang waktu itu akhirnya itulah dibom lah gitu ya. Jadi buat orang-orang penerbit-penerbit ini juga mungkin agak di era sekarang agak lebih berhati-hati justru sih gitu ya. Dengan bebasnya teknologi ya, mereka kayak internet paling gampang lah gitu loh. Jadi lo mau ngomong apa? Ini kan kalau dari segi bisnis sih sebenarnya kan si Matt itu kan hancur karena dari segi bisnis sih menurut gue. Jadi bukan karena dari sisi isinya, bukan dari konten. Kalau gue ngeliatnya di barat tuh mereka nggak, kebebasan pers kan bebas banget ya, beda sama di Indonesia, negara kita gitu ya. Secara konten sih mereka sebenarnya bukan masalah berani atau enggak, pasti berani aja. Masalah konten tuh jadi bisnisnya lo lihat ya. Jadi masalah bisnis sih, masalah ya. Iya, jadi kalau di heavy metal itu lo masih bisa pesan lewat Diamond, tapi tinggal keputusan Diamondnya aja sih. Mereka mau distribusin ke negara mana, kalau ke Indonesia kan mereka nggak bisa kan. Gitu. Oke deh, untuk Warren Publisher ini gimana nih? Kalau kita kasih skor walaupun udah nggak ada ya, sayang banget sih Warren Publisher udah nggak ada, jadi nggak bisa beli yang baru-baru. Ya gue kasih nilai berapa ya, bagus ya? Berapa? 9 lah. 9 ya. Setuju nggak nih? Karena 9. Jasanya sih gue lihat sih ya. Kalau gue ngeliat karena satu kontennya sih. Kontennya jasa sih ya, itu bonus aja menurut gue. Kalau gue ngeliat isinya nih, memang nggak ada superhero, tapi ini jadi alternatif lain buat kita untuk untuk beli, untuk bacaan alternatif selain superhero gitu. Dari segi art juga keren banget. Jadi pemilihan artisnya tuh keren gitu. Dan itu sebenarnya yang lucunya bukan artis baru gitu ya. Bukan artis mainstream ya. Justru mainstream. Ya. Ada juga yang mainstream. Jadi mungkin buat mereka juga refreshing juga mengerjakan cerita yang nggak bukan superhero gitu ya. Oke. 9 setuju nggak? 9 setuju ya. Oke. 9. Buat teman-teman ya, kalau ada saran ya, mungkin ingin bahas penerbit lain atau majalah antologi lain yang kita nggak tahu gitu, silahkan komen ya di kolom komen. Gitu. Thank you udah tune in sampai video habis. Jangan lupa subscribe
channel kita, like videonya juga, kalau bisa di-share juga videonya supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten bertema komik berikutnya. Oke. Dah. Dah.